Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nasu rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk menjaga, salah satu di antaranya adalah menjaga keturunan, yakni hibdun nasl. Dan inilah bagian daripada perintah agama dan merupakan bagian dari tujuan syariat atau maqasid asy-syariah di dalam upaya untuk menjaga keturunan daripada manusia. Dan di dalam upaya untuk menjaga hal ini, Islam membentengi umatnya dengan berbagai macam cara. Di antara cara yang digunakan untuk membentengi umat Islam di dalam usaha untuk menjaga keturunan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Allah mengingatkan kepada kita agar tidak sekali-sekali mendekati perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ayat ini dengan sangat jelas memberikan penegasan kepada kita agar jangan sekali-kali mendekati zina. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran juga menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah memberi penegasan kepada umat Islam agar tidak mendekati zina, sebab zina merupakan perbuatan keji dan mungkar, juga merupakan jalan yang paling buruk. Imam At-Tabari juga mengatakan bahwasanya disebut sebagai jalan terburuk karena zina adalah jalan orang ahli dalam bermaksiat dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala.
maka alangkah buruknya jalan yang mengantarkan pemiliknya kepada neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian cara yang kedua yang dilakukan oleh Islam untuk menjaga umatnya dan juga menjaga keturunan, yakni dengan memerintahkan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Islam memerintahkan kepada penganutnya untuk menjaga pandangan dan kemaluan dari yang tidak halal. Dan ini masih menjadi cara agama dalam usaha menjaga diri dari terjerumus ke dalam perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Ayat ini menjelaskan pentingnya bagi umat Islam untuk menjaga pandangan dan kemaluannya dari sesuatu yang tidak dihalalkan untuknya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah tegas dari Allah kepada umat Islam agar menjaga pandangan terhadap lawan jenis dan menjaga kemaluannya. Maksudnya ialah dari hal-hal yang tidak halal untuk mereka lihat, menjaga pula kemaluan mereka dari hal-hal yang tidak halal dilakukan dengannya, sebab itu lebih bersih dan baik untuk mereka. Menundukkan pandangan mata merupakan dasar dan sarana untuk menjaga kemaluan. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah Ta'ala lebih dahulu menyebutkan perintah untuk menundukkan pandangan daripada perintah untuk menjaga kemaluan. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga bersabda, mata itu berzina, hati itu juga berzina. Mata berzina dengan melihat yang diharamkan, zina hati adalah dengan membayangkan, sementara kemaluan itu membenarkan dan atau mendustakan semua itu. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian cara yang ketiga yang dilakukan oleh Islam untuk menjaga keturunan, yakni perintah kepada kita semuanya untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Hal ketiga inilah yang patut diperhatikan oleh umat Islam, karena Islam memerintahkan agar diri kita menjaga diri kita pribadi dan juga keluarga kita dari api neraka. Dalam upaya untuk memberantas perzinahan dan tindakan kekerasan seksual, selain harus menjaga diri agar tidak terjerumus, maka umat Islam juga harus lebih memperhatikan dan waspada, terutama di dalam mengawasi keluarga, baik anak, saudara, maupun anak-anak dari kerabat karib mereka lainnya, agar tidak terjerumus dalam perbuatan kenistaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Imam Qatadah rahimahullah berkata terkait ayat ini, bahasanya menjaga keluarga dari neraka
adalah dengan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat maksiat kepada Allah. Lebih lanjut, Al-Imam Al-Alusi menjelaskan terkait ayat ini, menjaga keluarga di dalam ayat ini adalah dengan mendorong mereka untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan dengan memberikan nasihat ataupun hukuman. Dan ini adalah amanah berat dari Allah di atas pundak setiap orang tua agar menjaga anak-anak dan keluarga mereka dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah a'azakumullah. Demikianlah 3 hal yang diajarkan oleh Islam di dalam menjaga keturunan atau hifdun nasl bagi semua umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keturunan-keturunan yang solih dan solihah, yang menjadi penyejuk mata dan menjadi kebanggaan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ilmi wal hikmah. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanihi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Problem utama yang menjadi sebab maraknya kasus perzinahan dan kekerasan seksual ialah mudahnya mengakses tontonan negatif yang berbau seksualitas dan menjadikan hal tersebut sebagai sumber bencana bagi generasi bangsa kita. Bahkan televisi yang menjadi bahan tontonan setiap hari tak jarang menampilkan hal-hal yang tidak pantas dan berorientasi negatif. Oleh karenanya, para orang tua memiliki peranan yang sangat penting, terutama di dalam menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal negatif tersebut. Hal penting selanjutnya yang perlu ditanamkan orang tua sejak dini kepada anak-anaknya, yakni terkait kemajuan teknologi, ialah bagaimana pemanfaatannya yang baik menjadi sangat penting bagi orang tua dalam usahanya untuk membentengi agar anak kita tidak menggunakan teknologi ke arah yang dilarang dalam agama. Misalnya dengan pembelajaran edukatif melalui kajian-kajian ataupun peningkatan life skill dan lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi untuk hal positif sejak dini akan menjadi kebiasaan yang baik yang akan diteruskan hingga dewasa dan mengantarkannya kepada kesuksesan hidup. Demikianlah beberapa hal yang menjadi landasan bagi kita agar selalu mawas diri di dalam menjaga diri kita dan sekaligus keluarga agar tidak terjerumus ke dalam berbagai macam keburukan. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan pertolongan dari Allah dan selalu dalam penjagaannya agar tidak mendekati apalagi melakukan perbuatan keji dan mungkar. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikat juga bersolawat kepada beliau. Dan jangan lupa untuk terus mendoakan dengan doa-doa terbaik kita bagi saudara-saudara kita di Palestina, khususnya yang berada di Gaza, yang sampai saat ini masih mengalami genosida dari biadab Israel. Ibadah Allah, bersolawatlah kepada sebaik-baik manusia, kepada hamba Allah yang paling suci. Siapa yang bersolawat kepadanya sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana fir lana dunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit a'damana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya azizu ya qahar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Filistin. Allahumma ayyidhum bi ta'yidika wahfadhum bi hifdika ya azizu ya qawi ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa siyamana wa sairal a'malina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.